perang Israel dan Palestina. Apakah eh, akan ada kedamaian antara kedua negara tersebut dan apakah itu akan menuju ke perang Gog dan Magog, perang ketiga? Dan Magog. Ah, Israel itu akan dimenangkan. Mereka akan dimenangkan dalam pengertian penggenapan nubuat. Untuk membangun bait suci ketiga di atas tempat Al-Aqsa itu berdiri. Karena sekarang itu katanya sapi merah itu sudah ada. Jadi mereka udah mau korbankan itu, dan masalahnya sekarang adalah Al-Aqsa itu berada di atasnya bekas bait yang dihancurkan oleh Jenderal Titus. Itu di situ yang menyisakan Hakotel Hammurabi itu loh, tembok barat itu. Nah, nanti Israel akan dimenangkan dalam pengertian mereka akan berhasil membangun bait suci di atas itu. Dan keberhasilan itu bukan atas pekerjaan Allah, tapi oleh iblis, oleh si Mesias palsu. Mesias palsu inilah nanti yang akan mengakui dirinya Allah dan dipuja-puja seluruh dunia. Kemenangan Israel ini nanti akan membangun bait suci di atas Al-Aqsa itu tidak akan menimbulkan konflik, tapi perdamaian. Dan seluruh dunia akan mengagung-agungkan dia karena dia berhasil mendamaikan Israel dan Palestina. Maka bait suci dibangun di atas Al-Aqsa itu. Dan ketika itu dibangun di atas itu, ada satu orang yang seorang tokoh, saya nggak tahu itu siapa, nanti akan datang, dia yang akan melakukan pendamaian sehingga pembangunan bait suci di atas Al-Aqsa itu tidak menimbulkan konflik. Maka seluruh dunia akan menganggap bahwa satu orang yang memperdamaikan Israel dan Palestina itulah Mesias yang sesungguhnya. Maka menurut 2 Tesalonika kita baca ya, 2 Tesalonika 2 2 ayat 4 dikatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatarakan diri dengan Allah. Artinya nanti si antikristus yang berhasil memperdamaikan Israel dengan Palestina, yang berhasil membangun bait suci di atas Al-Aqsa itu tanpa konflik, dialah nanti yang akan dianggap sebagai Mesias yang luar biasa. Inilah sungguh-sungguh Mesias. Maka orang-orang yang dipuji-puji ini dibaliknya itu adalah pekerjaan setan. Karena kalau kita melihat antara naga dan binatang yang disebut wahyu itu, kemunculan binatang itu adalah pekerjaan si naga, si ular itu. Nah, karena dia dipuji-puji seluruh dunia sebagai Mesias yang sesungguhnya, maka dia akan menghujat bahwa bukan Kristusmu itu, wahai orang Kristen yang adalah Mesias, tapi akulah Mesias. Maka dengan demikian di atas bait Allah itu, dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi Israel nanti akan dimenangkan, akan menang. Itu Tuhan izinkan, tapi itu terjadi, itu pekerjaan si jahat. Karena di atas bait suci itulah nanti antikristus akan menyatakan diri sebagai Allah. Dan itu pekerjaan setan. Begitu. Oke Kak. Boleh satu lagi nggak Kak? Atau udahan? Silakan. Ini yang terakhir ya. Jadi gini Kak, mau tanya, kalau misalnya orang belum percaya sama orang percaya sama Tuhan tapi belum dibaptis, apakah boleh ikut osti, pemecah roti? Nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya kenapa Kak? Harus layak. 1 Korintus 11. Bentar ya. Ya. 1 Korintus 11. Kita mulai dari ayat 24 ya. Dan sesudah ia mengucap syukur, di sini ia ini adalah Kristus.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya, makan hosti dan juga minum anggur yang diubah menjadi tubuh Kristus, menjadi darah Kristus, itu adalah pemberitaan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bagaimana ia dikatakan layak atau tidak layak? Selain daripada dia itu punya dosa besar atau apalah gitu ya. Tapi kelayakan dia yang utama itu dilihat dari materainya dia. Dan baptisan itu adalah materai. Jadi baptisan itu menyelamatkan. Baptisan itu adalah materai bagi kita orang percaya. Jadi kalau kamu belum dimeteraikan dengan baptisan, bagaimana mungkin kamu memberitakan tentang Kristus? Jadi tidak boleh salah terima, belum layak. Yang tidak dibaptis itu menerima hosti, perjanjian perjamuan kudus itu tidak boleh. Dan lagi pula di sini dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimana mungkin kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kalau kita belum mati terkubur bersama-sama dengan Kristus di dalam baptisan? Gitu loh. Ya, jadi tidak boleh. Harus layak di dalam Kristus dan dimeteraikan dalam baptisan dulu. Dan itu pun perlu belajar dulu juga untuk mengerti the whole of the faith yang buat dia itu layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus agar tidak sembarangan menerima, gitu ya. Ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya. Thank you ya.